Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik ya buat Anda semua ya, dan tetap di rumah, jangan kemana-mana karena sekarang masih virus corona masih merajalela. Oke, langsung aja. Topik saya hari ini yang mau saya bawakan adalah, atau mau saya bagikan kepada Anda adalah itu cara sehat menurunkan lemak di bulan puasa. Nah, berhubung karena sekarang kita lagi berpuasa, jadi topik ini sangat bermanfaat kepada teman-teman ya. Daripada panjang lebar, mendingan kita langsung aja. Oke, ready? Oke, perkenalkan, nama saya Ronald. Saya adalah seorang personal trainer yang masih aktif sampai sekarang ya, karena masih corona, jadi masih di rumah ya. Tapi mudah-mudahan coronanya sampai selesai biar kita semua bisa beraktivitas biasa. Banyak yang salah paham mengenai pola makan dan olahraga pada saat pada saat berpuasa. Nah, makanya topik ini saya pilih untuk saya sampaikan kepada teman-teman yang bertambah lagi ya. Makanya saya pilih topik ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, umat muslim pasti diwajibkan untuk menunaikan atau berpuasa di bulan puasa. Jadi cara ini bisa Anda manfaatkan ya bagi teman-teman yang mau menurunkan lemaknya, menurunkan berat badannya, atau juga bisa menjaga berat badannya supaya tidak naik. Dan yang ketiga, mempertahankan muscle atau ototnya. Oke, penasaran? Yuk kita lanjutin lagi. Puasa dari segi agama. Nah, dalam segi agama mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah gambarannya yang bisa saya sampaikan. Pandangan dari segi agama mengenai puasa. Itu adalah tujuan puasa dari segi kesehatan itu apa? Oke, yang pertama itu regenerasi sel imun. Nah, akan meregenerasi sel-sel tubuh baru lagi. Jadi sel-sel yang karena sel itu triliunan, otomatis dia akan lebih cepat mati juga, tapi lebih cepat bertumbuh lagi. Tapi pada saat kita puasa, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan lebih cepat memproduksinya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, yang kedua, itu produksi hormon HGH atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini biasanya pada saat kita nggak puasa ya tetap juga akan fungsinya, maksudnya. Cuma karena kita berpuasa di bulan ini, hormon HGH ini akan lebih cepat memproduksi lagi, lebih cepat produksi hormon si HGH-nya. Nah, tetapi juga kecepatan produksi hormon itu tergantung kita itu puasanya itu seberapa lama. Tapi kalau cuma puasanya hanya sekali ya nggak mungkin lebih cepat. Tapi saran saya ya manfaatkanlah di bulan puasa ini untuk memperbaiki hormon pertumbuhannya ya. Nah, yang ketiga, menormalkan insulin. Yang mengalami insulin resisten, terlebih yang bermasalah berat badan, dengan berpuasa insulin tubuh akan kembali normal. Jadi ketiga hal tadi yang menurut saya yang bisa saya saat itu menurun glisedina adalah sel-sel yang dibentuk oleh konsumsi karbohidrat atau gula ya. Ketika kita sebelum puasa mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan atau pola makan yang kurang bagus, trigliserida ini akan lebih cepat. Pada saat Anda puasa, si trigliserida ini akan normal. Oke, nah kita lanjut lagi, menormalkan hormon Ghrelin. Hormon Ghrelin adalah hormon yang mengirimkan rasa lapar ke otak. Ya, ini hormon lapar, makanya secara singkatnya adalah hormon lapar. Mengapa cepat lapar pada saat pertama kita puasa sampai hari kelimanya kita puasa? Karena itu sebenarnya diakibatkan efek dari pola makan yang sebelum puasa. Intinya hormon lapar atau Ghrelin ini akan normal bekerja pada saat puasa. Kira-kira teman-teman paham kan? Semoga paham ya.
tapi akan saya coba jelaskan pelan-pelan. Ya, kalau memang belum jelas ya coba diulang lagi. Nah, yang terakhir itu memperlambat, itu adalah memperlambat penyusunan awet muda lah ya. Nah, mengapa? Karena Anda akan membatasi konsumsi gula di bulan puasa ini seperti fruktosa atau karbo yang tinggi, karena ini akan mempercepat penuaan dini di tubuh kita ya. Jadi ternyata puasa itu pun akan memberikan benefit, yaitu memperlambat penuaan dini. Kenapa? Karena kita memang mengatur pola makannya pada saat sahur, pada saat kita buka puasa. Ya, teman-teman bisa lebih tahu ya. Nah, kita tahu adalah kita memilih sumber makanan pada saat sahur seperti apa. Nah, itu yang harus perlu kita ketahui supaya apa? Supaya nanti efeknya tidak terjadi pada saat kita udah selesai puasa atau setelah udah lebaran. Biasanya yang terjadi akan mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi rendah, benar kan? Nah, pada saat kita sahur biasanya pasti ya yang penting rasa yang bisa mengenyangkan, yang penting bisa puasa. Nah, kadang-kadang bahkan ada yang nggak sahur. Nah, tapi kalau menurut saya itu adalah pola pikir yang keliru menurut saya. Nah, supaya puasanya lebih sehat dan goal fitnessnya atau tujuan Anda pada saat berpuasa itu untuk menurunkan berat badannya atau menurunkan lemaknya supaya lebih cepat, yang harus teman-teman lakukan yang benar itu adalah ada 3, yaitu memperlambat rasa kenyang. Jadi pilih sumber makanan yang memberikan rasa kenyang itu lebih lama. Dan yang kedua adalah kandungan dari karbohidratnya itu seratnya tinggi. Dan yang ketiga adalah nutrisinya itu lebih lengkap. Nah, ketiga ini sahur pasti ini akan memberikan efek positif yang bagus banget buat pada saat proses kita puasanya. Ya, karbohidrat itu yang memperlambat rasa kenyang, pasti seratnya akan lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah nutrisinya itu lebih lengkap. Siap? Gimana? Paham? Ya, semoga paham ya. Oke, saya akan lanjutin lagi. Salah pada saat kita sahur seperti apa? Puasa bisa terancam batal. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ya asal memilih sumber makanan yang dipilih. Ya kan, bahkan seperti tadi yang saya bilang, bahkan sama sekali nggak sahur juga. Dan yang kedua adalah bisa mengakibatkan masalah pencernaan. Yes, karena apa ya? Kembali lagi ke pemilihan sumber makanannya. Dan yang ketiga, lebih cepat lemas. Nah, hati-hati buat teman-teman ketika puasa bisa terjadi, yaitu karena teman-teman salah memilih pada saat mengkonsumsi makanan waktu sahur. Jadi makanya lebih cepat lemas ya. Mungkin kebanyakan adalah karbohidratnya yang lebih banyak. Otomatis kalau terlalu tinggi karbohidratnya, glukosa yang ke dalam tubuh juga akan lebih tinggi. Nah, begitu.